Hi guys, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jangan kenceng-kenceng karena ini udah malam banget. Sebentar, ini jam 10 kurang 2 menit. Jadi memang gue itu mau tidur, tapi gue gak bisa tidur karena apa? Karena gue terbayang-bayang. Sorry, gue mati notif ini dulu. Gue terbayang-bayang McDonald. So, this one, gue udah go food. Jadi kali ini videonya sedikit random. Jadi gue bakal cerita sambil bergadang sambil makan. Dan gue bakal sharing karena 1 bulan gue menghilang dari YouTube. Bulan Maret gue gak ada konten YouTube. Pasti nyariin gue. Siapa nyariin gue? Oke, semoga suaranya terdengar dengan jelas. Let's go, kita buka dulu paketnya. Udah malam banget ya. Dan gue dapet order McD dari yang di Damogot. Gue pesan ukuran large, ada large lemon apa ya? Aku lupa. Aku pesan apa ya? Ini apa ya? Oh my god, ini tumpah-tumpah. Ya ampun. Tumpah say. Ini ada McFlurry tapi udah pada cemong. Tumpah-tumpah is okay. Tapi masih bisa dinikmati. Mungkin perjalanan ya, karena ini online jadi ya oke lah. Dan ini. Jadi memang se-random ini kali ini, dan gue bakal ceritain seperti judul yang akan gue tulis untuk video kali ini. Gue akan membahas bagaimana caranya gue bisa melalui trauma atau PTSD, dan bagaimana gue bisa berdamai dan kembali normal dengan PTSD yang gue miliki, seperti itu. Sebelum itu, di sini gue punya 2 ayam. Gue suka beli yaitu rib dan drumstick yang spicy, yang large. Pokoknya random banget deh video kali ini karena gue nggak bisa tidur, dan gue ada kentang goreng, dan gue nggak bisa tidur dan gue harus makan begitu. Ini nggak ada cecoloknya ini. Sebentar ya, kita lihat ini ada cecoloknya nggak? Oh, aku lupa ya, McD emang nggak ngasih cecolok. Dia tuh dibuka, say. Nah, dia tuh ininya dibuka. Nah, begini. Kita minum dulu ya. Best. Sebelumnya gue udah cuci tangan. Jadi kalau kalian notice, gue itu di bulan Maret tidak membuat video long video kayak gini di YouTube. Why? Karena memang bulan Maret itu Ramadan. Sambil makan ya, biar lebih enak gitu ya. Karena agak lapar juga, say. Kentangnya kurang asin. Harus kasih apa? Made for you. Oh, thank you. Jadi sebenarnya 1 bulan sebelum bulan Maret, yaitu bulan Februari, karena gue mengetahui di mana gue trauma, gue punya trauma sama Ramadan, sama Hari Raya Idul Fitri. Traumanya apa? Jadi di masa kecil, oh my god, masa kecil. Long time no see. Pada zaman dahulu, no. Jadi adalah kisahnya waktu gue kecil, gue mendapatkan kenangan yang sangat tidak mengenakan di saat bulan suci Ramadan atau bulan puasa itu. Setelah kejadian itu, gue itu selama menjalani
hari ke hari melalui setiap tahunnya Ramadan sampai tahun ini, biasanya gue setiap Ramadan itu gue kesepian, gue merasa kosong, merasa hampa, merasa useless. Kalau malamnya gue ngerasa ketakutan, dan kadang gue nggak nyaman mendengar, maaf ya bagi yang muslim, mendengar orang-orang udah mulai ngaji. Biasa kan umat muslim itu ya, kalau bulan Ramadan tuh di masjid atau di musola dia ada tadarus gitu ya. Nah gue tuh malah merasa sedih saat mendengar itu karena I feel lonely gitu. Agak ribet ya kalau gue ceritain, tapi backgroundnya nggak gue ceritain. Gini deh, begini ceritanya ya, kita enjoy aja deh, enjoy. Gue angkat kaki dulu gue sebentar. Jadi gue ditinggalin sama keluarga gue di saat masih kecil, dan gue harus menjalani bulan puasa itu dengan kesepian gitu, dengan sendiri, sepi, sedih, kosong, takut gitu. Jadi feel lonely kayak gitu di masa kecil itu, dan itu sangat berbekas buat gue. Itu yang disebut PTSD, postpartum trauma disorder, stress disorder. Nice. Kayaknya sambil makan ya, kalau nggak sambil makan nanti keburu adem, si McD-nya nggak nice. By the way, gue udah pakai baju tidur dan ini juga pertama kali gue nge-record pakai mic. Mau ngetes si mic-nya kayak gimana. Wait ya. Dia emang random banget sih video kali ini. Emang gue orangnya juga random sih. Oh, nice. Oke. Balik lagi cerita. Jadi semenjak gue ditinggalin itu dan ada kenangan itu dan berjalannya waktu, gue selalu menghadapi Ramadan itu dengan ketakutan. Karena emang gak ada basicnya juga ya, gue gak ngerti juga harus bagaimana dan menghadapinya bagaimana. Namanya juga gue gak mempelajari gitu dan gak ada yang ngasih tahu. Dan sebenarnya karena gue juga tipe, jujur ya, pasti kalian akan terkejut, gue itu tipe yang tertutup. Gue tuh gak suka menceritakan masalah gue ke orang lain gitu. Tapi berjalannya waktu, semakin gue merasa bahwa kita butuh kok cerita ke orang lain, kita butuh katarsis untuk kesehatan mental kita. Disitulah baru gue mulai memberanikan diri untuk cerita, ngobrol, bikin video seperti ini. Karena emang kondisinya, gatel ya say, bentar garuk-garuk dulu. Kondisinya ya sudah cukup membaik diri gue nya kayak gitu. Dulu waktu gue nggak tahu gimana gue men-take care diri gue, setiap bulan puasa gue tuh susah banget untuk tidur. Begadang, tidurnya siang, sore udah bangun gitu ya, terus sampai pagi lagi nggak tidur.
Dan kadang buruknya gue ya, gue menghindari perasaan gak enak itu dengan gue minum alkohol kayak gitu. Jujur ya, dulu gue suka minum gitu karena untuk peralihan aja. Sekarang sih udah enggak. Jujur ini kentang kurang asin kata gue. Bawahnya asin, nggak diaduk gitu. Tapi gue suka kentangnya. Berjalannya waktu, gue mulai merasa yang gue lakukan itu selama ini selalu menghindar, mengalihkan, berusaha menganggap perasaan gue tuh gak ada gitu. Oh, sedih. Padahal perasaan itu ada dan perasaan itu nyata gitu, bener. Memang gue pernah mengalami itu gitu. Cuma dulu tuh gue selalu denial, tau gak sih, kayak ya udahlah itu kan masa lalu, ya udahlah lupain aja lah, ya udahlah lakukan yang lain gitu, gak usah fokus ke situ kayak gitu. Selalu mengalihkan, selalu denial, selalu merasa ya udah itu masa lalu, ya udah pergi aja gitu, berlalu seperti angin gitu. Apa gue sadar ya, kebiasaan gue yang selalu ya udahlah gitu, mendenial dan nganggap itu udah berlalu, kayak mengalihkan itu semua, yaitu hanya mengundur waktu dan bikin bom waktu untuk diri gue sendiri. Dan itu pun nggak salah, karena gue yang dulu dengan gue yang sekarang kan berbeda ya. Dulu juga kayak sosial media, YouTube atau apapun belum seterbuka hari ini gitu. Dan masih sulit untuk yang namanya mental health atau kesehatan mental. Itu masih sulit gitu. Jadi ya it's okay, gue melakukan itu. Yang penting kan bukan terus menerus seperti itu gitu. Gue juga improve tahun ke tahun, mulai menerima, belajar, mulai memikirkan gitu. Enak ya, lapar sambil ngoceh, udah paling enak. Tapi gue kalau kentang goreng ini gue suka pakai kopi, enak. Apa yang gue lakukan hingga tahun ini dengan Ramadan bulan lalu, yaitu bulan Maret. Pertama, di bulan Februari gue merencanakan, gue membuat schedule, gue masih upload, gue masih update seminggu sekali guys di Instagram gue. Please banget buat follow Instagram gue, di sini namanya. Jadi di bulan Februari gue membuat schedule di mana gue membuat konten-konten untuk bulan Maret. Jadi gue sudah punya stoknya gitu. Prepare kalau
bulan Maret, di bulan Ramadan itu prepare-nya kalau gue drop, gue tetap bisa menjalankan to-do list gue dengan konsisten gitu. Gue tuh anaknya tuh kayak mesin gitu. Jadi gue pakai to-do list dan harus teratur seperti itu gitu. Dan gue memang tipenya begitu. Gue menyiapkan konten buat bulan Maret, gue udah siapin di bulan Februari. Kenapa? Karenanya kalau gue drop, gue nggak bisa bikin konten. Kedua, gue akan merasa useless. Kenapa sih gue drop? Gue jadi nggak bisa bikin konten. Gue nggak bisa konsisten ngonten gitu. Akhirnya ada perasaan guilty lagi kan gitu. Jadi untuk menghindari merasa guilty karena tidak bisa konsisten itu, dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Ini gue share gimana caranya menghadapi trauma atau PTSD yang gue punya. Ini sepengalaman gue ya guys. Mati gak? Gak. Apa nih yang perlu gue siapin? Oke, kalau gue bulan Maret itu, bulan Ramadan itu gue drop, otomatis gue nggak bisa take konten. Jadi gue bikin stok dulu di bulan Februari biar gue juga nggak feel guilty kayak gitu. Apalagi yang harus gue siapin? Oke, di bulan Ramadan itu pasti akan rame yang tadarus dan segala macamnya. Untuk menyambut itu, apa yang harus gue terapkan gitu? Gue menerapkan ke diri gue adalah tahun ini, bentar ya, pengen minum, agak seret makan kentang. Oh, enak banget, dingin, manis. Oh. Tadarus, pengajian, sholawatan itu nggak bisa kita hindari. Apalagi gue tinggalnya di Indonesia ya, yang dimana memang itu sudah menjadi tradisi seperti itu gitu. Gimana caranya gue menyikapi? Ya yang gue lakukan adalah dengan pertama, di minggu pertama gue tidak menghindari itu. Jadi di minggu pertama itu gue tuh sangat suka nonton Upin Ipin. Dia sudah menayangkan Upin Ipin episode Ramadan gitu. Jadi gue sudah mulai belajar membiasakan diri mendengar, bahkan menikmati, sambil gue kasih subtok. Gue yang sekarang beda sama gue yang dulu. Mungkin dulu mendengar suara-suara ini merasa sangat kesepian, lonely, tapi sekarang beda gitu. Jadi gue membawa diri gue ke keadaan here and now. Nice. Gue siapin itu. Enak banget. By the way, gue itu cinta banget sama McDonald. Kayak gue tuh udah kena pelet dia gitu. Yang selalu ada di bayang-bayangan otak gue ya dia gitu. Oke, balik lagi. Gue membiasakan diri untuk menikmati kondisi kesepian yang gue alamin. Minggu pertama gue ngedenger, kok sepi ya, kok gue Ramadan sendirian ya gitu.
orang-orang kumpul-kumpul keluarga kali ya gitu, sama keluarga makan bareng atau apa gitu. Pikiran itu ada. Dan gue menjawab diri gue, oke, karena lu sendirian, sok kita nikmatin kesendirian ini gitu. Jadi gue tidak mengalihkan rasa kesepian gue, nikmatin aja. Gue nonton TV, gue cari acara pas buka yang seru-seru gitu, yang komedi, yang ada tausiahnya gitu. Nonton aja acara pas buka gitu, dan melihat keseruan di acara itu. Gue menikmati di rumah dengan sendiri, sambil gue bilang ke diri gue bahwa gue bukan gue yang dulu. Udah sangat jauh berbeda, kondisinya pun berbeda. Mungkin ya sama, gue tetap tinggal sendiri, gue tetap di bulan Ramadan itu sendirian, sama kondisinya mungkin sama, tapi situasinya berbeda. Gue nggak lonely, gue nggak sendirian. Karena apa? Karena ada teman-teman gue juga yang bersedia anytime kalau lu butuh gue temenin Ramadan, kabarin gue. Dan gue jadikan itu afirmasi ke diri gue bahwa gue nggak sendiri loh, ada teman-teman yang mau nemenin. Cuma memang gue nggak enakan ya, say, mereka muslim yang yaudah deh, mereka muslim yang harusnya Ramadan bersama keluarga dan segala macam, masa harus nemenin gue, you know. Dan gue ini udah bukan teenager lagi, gue bukan anak kecil lagi, jadi gue harus mandiri gitu, gue harus bisa menghadapi my situation gitu loh. Cuma dengan mereka bersedia, dia mengutarakan bahwa mereka bersedia nemenin gue, itu udah cukup untuk gue gitu. Jadi gue nikmatin kesepiannya sambil nonton TV, sambil gue kasih afirmasi ke diri gue. Day by day kesepian itu hilang. Nggak ada kesepian lagi. Malah di bulan puasa kali ini gue happy banget. Gue war takjil, gue bikin sop buah, gue bikin kolak, kayak kayak gue ikut merayakan Ramadan itu. Yang biasanya setiap Ramadan gue ngurung di rumah, malas ketemu orang, muka suntuk, kusut, kayak orang gak ada harapan hidup gitu. Gue coba kayaknya gue keluar deh, gue coba deh keluar gitu ya, beli apa yang hanya ada di Ramadan gitu, dan itu cukup works gitu. Apalagi gue nih seorang extrovert ya, walaupun extrovert gue nggak terlalu besar, introvert juga nggak ngerti ya. Gue itu di tengah-tengah sih sebenarnya. Gue bisa dengan nyaman diam di rumah, dan gue nggak kehabisan energi kalau gue lagi kumpul sama orang. Jadi gue memang bunglon gitu ya. Akhirnya gue menikmati keluar di keramaian, memerhatikan raut wajah dan mimik orang-orang dengan penuh happy, beli takjil, beli kolak, beli lontong semacam itu, membuat gue pun feel good gitu. Dan ternyata gue menemukan happy gitu, menemukan bahwa alangkah baiknya kalau bulan puasa gue nggak kudu ngurung di dalam rumah gitu. Gue harus melawan rasa ingin menyendiri gue untuk come on, wake up, keluar gitu. Apalagi yang gue persiapin, makanya itu ya, gue itu mempersiapkannya 1 bulan sebelum Ramadan, karena memang sangat banyak yang harus dipersiapin. Pertama, karena gue anaknya to-do list banget, terurus gitu ya, tertata, harus ini.
gue siapin konten-konten reels gue tuh sebelum Ramadan. Setelah itu gue siapin kira-kira apa yang akan terjadi Ramadan gitu ya, plan terburuknya gitu, kayak koyo, obat sakit kepala segala macam, karena gue kan juga suka psikosomatis gitu. Dan gue membuat bulan Maret itu, bulan Ramadan itu, gue nggak fokus dengan kegiatan-kegiatan yang harus gue lakuin, tapi gue fokus untuk menikmati. Gue tetap gym, tapi gue nge-gymnya tuh yang nggak kayak gila-gila gym. Gue kan orangnya gila gym ya. Tapi di bulan Ramadan itu gue lebih kayak enjoy, berolahraga sambil menikmati Ramadan gitu. Jadi gue berusaha membawa diri gue untuk enjoy. Aku pengen ini deh. Ini katanya dark coklat gitu. Penasaran aku. Biasanya gue beli yang selalu Oreo. Dan ini baru dark coklat. Dan paling penting menurut gue, persiapannya adalah apa yang udah gue siapin 1 bulan sebelumnya. Gue yang paling utama gue prepare adalah diri gue. Kalau semua itu gagal, semua itu nggak berjalan mulus, semua itu nggak sesuai rencana gue, dan gue jatuh drop atau apa, atau gue depres atau apa, gue harus siap itu gitu. Kadang ya, pengalaman gue yang paling berat itu adalah ketika kita udah mempersiapkan mental untuk menghadapi trauma yang akan kita hadapin atau PTSD yang akan kita laluin, kita lupa mempersiapkan bahwa itu bisa gagal. Ini bakal jadi favorit gue sih. Setelah Oreo, ini favorit gue kedua. Enak banget. Gue menyiapkan persiapan yang begitu panjang, begitu matang untuk menghadapi Ramadan. Tapi gue juga mempersiapkan plan utama gue adalah gue mempersiapkan diri gue kalau gue jatuh ke dalam fase depresi di saat Ramadan. Apa yang harus gue siapkan untuk plan terburuk itu? Sumpah ini enak banget. Dan gue rasa gue bakal ngabisin ini. Coklatnya, aku suka banget coklatnya. Satu hal lagi yang penting, rencanain yang mau kita hadapin seperti apa. Kedua, rencanain kegagalan. Ini jarang gue pakai ini. Rencanain, siapkan rencana kegagalan. Ketiga, stop untuk berekspektasi atau berharap. Kadang ya, gue ada temen, ada keluarga, maybe mereka care gitu, adalah setitik secerca setitik harapan kayak nanti gue kalau kesepian gue bakal
nggak bakal sendirian kok, gue bakal ditemenin sama teman gue gitu, gue bakal ditemenin sama daddy gue atau sama mami gue. No, itu bikin lo akan terluka. Karena saat lo ngerasa kesepian, lo rasa low, orang lain itu hanya ekstra gitu, ekstas apa? Kalau kata artis tuh figuran, pemeran figuran. Tapi yang pemeran utamanya ya diri kita sendiri gitu. Dan kalau gue melepaskan untuk tidak berekspektasi hal itu. Gue melepaskan ekspektasi bahwa mereka akan intens nanya ke gue gimana perasaan gue, gimana kabar gue, atau udah makan atau apa dan segala macam. Ataupun mereka bakal nemenin gue kalau gue gak bisa tidur atau gimana. Gue membuang ekspektasi itu semua. Bukan karena gue tidak menganggap keberadaan mereka, gue sangat menganggap keberadaan mereka, tapi gue menganggap mereka pun manusia, punya kesibukannya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, punya semua kegiatannya masing-masing gitu. Kalau bisa kita chat, perhatian sesekali 2 kali, it's so good. I'm so blessed about this gitu. Kayak ya udah alhamdulillah aja, terima aja gitu. Tapi gue nggak fokus berharap bahwa kalau gue kesepian teman-teman gue akan nemenin gue. No, karena itu akan membuat diri gue sendiri terluka gitu. Kalau hal itu nggak terjadi, dan itu memperbanyak persiapan yang harus gue siapin gitu. Jadi daripada gue harus mempersiapkan nanti kecewa sama teman, mempersiapkan ini, say rempong, terlalu banyak yang dipersiapkan, nanti lu burn out. Mending yang dipersiapin tuh yang jelas-jelas aja. Gue mempersiapkan kebiasaan gue tuh apa. Oke, gue bikin konten, ya udah siapin bikin konten untuk bulan Maret itu biar full dibuat di bulan Februari. Kenapa? Biar bulan Maret otaknya nggak panas, nggak mikirin mau bikin konten apa ya yang di teks atau apa. Udah Maret udah tenang, nggak ada beban buat lu mikirin konten gitu. Kedua, kerjaan gimana? Oke, kerjaan kita ringkas, ngerti gak sih? Kayak yang ini bisa disatuin sama ini, yang ini bisa disatuin ini, dipercepat gitu. Sebisa mungkin Maret nggak ada hal yang membuat stressful gitu. Kita mempersiapkan untuk itu. Ketiga, paling penting buat gue, ini mungkin nomor satunya, siapkan rencana terburuk, siapkan kegagalan. Rencana kegagalan gue harus siapin. Oke, kalau semua konten udah diberesin, kerjaan udah gue begini begono, keseharian begini begono, buat makan gimana? Oke, gue atur Senin makan ini, gue siapin semua barang-barangnya. But semua itu fail, semua itu gagal. Guanya drop, guanya depresi, guanya hancur, gak berbentuk gitu ya. Kayak manusia gak berbentuk. Kalian mungkin ada yang pernah, ada yang belum melihat orang kalau lagi depresi itu kayak manusia gak ada bentuknya. Serius, dan itu yang gue alamin gitu. Kayak nggak ada, gue sendiri ngeliat kaca tuh kayak ini manusia bukan sih gitu. Kayak manusia nggak ada bentuknya, sangat kumel dan segala macem. Dan gue harus mempersiapkan itu. Oke, kalau gue drop depresi, nggak bisa kontrol sama sekali, nggak bisa stabil sama sekali, apa hal yang harus gue prioritaskan gue lakukan? Ada 2. Makan, Alicia makan, karena gue punya anjing, dia tanggung jawab gue. Mau gue depresi, gue mau apapun itu, dia tetap kebutuhannya untuk makan. Jadi 2 poin ini, makan Alicia, makan gue, cukup. Jadi gue sudah mempersiapkan itu gitu. Saat gue melalui Ramadan kemarin, I'm so happy, I'm so blessed. Ternyata gue sudah prepare begitu matang. Nanti kalau gue misalnya nggak bisa tidur, berarti jam Alicia jogging diganti, jam nge-gym gue diganti, semua udah gue pikirin. Oke, kalau gue nggak bisa masak karena gue low mood atau apa segala macem, gue sedia nugget, gue sedia sosis dan anything
udah sangat-sangat gue prepare gitu, sangat gue pikirin. Dan you know guys, I'm so blessed. Gue bener-bener ngucapin gue sangat-sangat terberkati, sangat-sangat bersyukur karena ternyata gue bisa melalui Ramadan. Struggle-nya itu di minggu pertama aja, masih ada kesepian, mau tidur masih gelisah, masih takut. Tapi dengan bantuan afirmasi, dengan bantuan grounding, dengan bantuan katarsis dan apa yang gue bisa lakukan gitu, gue bahkan bisa melalui Ramadan ini dengan sangat baik. Dan bahkan gue udah nggak nangis, nggak depres, semuanya nggak, normal, bener-bener gue normal. Gue tidur tetap teratur, jam 9 gue tidur. Baru hari ini gue begadang. Gara-gara apa? Gara-gara tiba-tiba gue kebayang McD, jadi gue begadang. Setelah gue kebayang McD, gue kebayang kayaknya gue belum bikin konten gitu. Gue tidur jam 9, bangun pagi, setelah bangun jogging, habis jogging nge-gym, habis gym kita masak dan gue makan, dan semuanya everything be normal. Semuanya normal. Sangat di luar ekspektasi. Gue nih tipe pribadi gue melankolik, jadi memang anak yang tertata dan tersusun gitu. Dan gue sangat happy melihat semua yang gue persiapkan itu ternyata nggak perlu. Ternyata Audi kecil yang terluka waktu itu sekarang sudah membaik. Dan I'm so happy banget, bener. Gue tuh kayak nggak ada kata-kata lain selain gue I'm so blessed. Yang suka dark coklat dan es krim ini enak banget. Abis. Enak ya, harusnya beli 2 deh. 1 nggak cukup aku. Jadi orang ngalingin kamera begini ya. Jadi itu guys, cerita dari gue. Terima kasih banget udah nemenin gue begadang malam ini sambil makan. Dan mulut gue tetap ngunyah ya. Emang mulut ini nih harus dijahit, tau nggak? Ngunyah mulu kerjaannya. But ada kabar bahagia lagi yang gue mau share. I'm so happy, I'm so blessed about this one. Karena trauma itu, trauma yang gue alamin itu sekarang sudah bisa dilalui dengan baik, bisa dilalui dengan normal, dengan tenang, dengan sukacita. Gue bahkan dapat kabar bahagia lagi. Bulan ini obat gue turun dosis. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dengan turun atau naiknya dosis obat. Cuma kayak, obat gue itu stabil segitu terus gitu. Nggak ada tuh turun. Tapi nggak ada naik juga, nggak ada naik, nggak ada turun, segitu aja gitu. Ya pengen lah gitu ada rasanya obat turun kayak gimana gitu. Dan ternyata sepertinya hadiah untuk gua di bulan April ini, gua konsul, obat gue dosisnya turun. Iya. Dan ini is my little reward for myself. Every day I'm always celebrate anything happen.
I will celebrate. Seperti itu. Jadi gue memang menerapkan hal sekecil apapun ya perlu dirayakan. Gitu, jadi gue happy banget. Gue bisa kembali lagi, kemarin bulan Maret itu sangat hectic buat gue, sangat banyak sekali. Aku dag-digdug terus, guys, tiap hari dag-digdug gitu. Sorry. Karena nggak tahu apa yang akan terjadi, apa gue ke-trigger, apa tiba-tiba drop, apa segala macam. So many thing yang harus gue prepare gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain dengan usaha, minum obat, konsul, dan belajar. By the way, gue belajar konseling itu 4 semester ya. Dan itu sangat membantu untuk gue sekarang, dan ya semua ada waktunya, dan gue percaya semuanya ada wisudanya kok. Baik itu trauma ataupun PTSD yang dialamin, pasti kita akan menemukan titik di mana kita akan wisuda dengan masalah itu dan say goodbye dengan masa lalu. Dan gue sudah say goodbye dengan masa lalu gue, dan seperti lahir kembali. I'm so happy karena mungkin tahun depan gue lebih relax. Gue nggak perlu menyiapkan 1 bulan sebelumnya untuk menyambut Ramadan gitu. Ya sedikit berkurang lah tugasnya. Oke, I think udah kepanjangan ya. Sudah malam juga dan aku sudah kenyang. Thank you banget buat yang nonton, apalagi yang nonton sampai habis. I'm so thank you and thank you Steady. Pokoknya happy banget. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And gue nitipin satu, please bantu follow IG gue. IG gue di sini namanya, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Nanti gue taruh ya. Bye bye.